Waktu itu. Tapi saya pikir saya rencanakan itu sendiri. Mau masuk di KLB, mau belajar, dan saya ikut dari teman saya yang di UNEM senior, namanya siapa lagi? Laila. Belum. Iya, dia belum tanya bapak mamanya waktu itu. Tapi dia lihat kayak Laila itu hebat karena banyak temannya, terus selalu orangnya juga komunikatif. Saya mau ikut seperti dia. Tapi ya, dia minta informasi dari Laila. Setelah lama menunggu informasi, dia mencoba daftar sendiri. Dia mencoba daftar sendiri melalui informasi yang diberikan Laila dari PC tentang nama, untuk daftar, untuk isi forum itu tentang nama, tanggal lahir dan lain-lain. Dan ternyata itu bayar 400.000 untuk daftar. Terus di situ nggak ada uang, Miki nggak punya uang untuk daftar. Tapi kakaknya yang kedua, itu saudara laki-lakinya yang kedua, itu mau dia minta izin ke saudara laki-lakinya yang kedua untuk daftar kuliah di UNEM. Ya, pas akhirnya dia mencoba bicara dengan mama bapaknya bahwa dia mau daftar kuliah, tapi katanya tidak bisa karena bapaknya sakit, jadi tidak bisa daftar. Bagaimana mau kuliah? Tapi saya mau tetap kuliah, saya harus berusaha agar saya bisa kuliah. Walaupun tidak ada uang, saya mau tetap berusaha untuk kuliah. Saya tidak bisa, saya harus tetap kuliah. Jangan semangat saya. Bapak tetap tolak. Saya tetap minta uang untuk kuliah. Ada uang yang dikirimkan. Siapa? Kakak ada yang kirim, ada uang yang dikirimkan dari kakaknya 400. Nah, mamanya pikir nanti bagaimana kalau contoh harus bayar kos, bayar makan, bagaimana? Mama lagi susah, tidak ada kerja, gimana kuliahnya? Bapak lagi sakit. Saya pikir saya tanya, Laila bagaimana, apakah ada beasiswa? Terus Laila bilang ada beasiswa, ada. Kalau kita kuliah nanti mungkin kosnya bisa ditanggung sama beasiswa. Dia bilang ke mama dan bapaknya, ada kok beasiswa mak, saya bisa kuliah. Ya, tapi mama bapaknya tidak tahu bahwa Tuli bisa kuliah. Dia belum sadar bahwasanya dia masih punya ketakutan yang sangat besar bahwasanya Miki tidak bisa mandiri, Miki tidak bisa kuliah. Bagaimana nanti dengan biayanya? Ya, waktu itu mamanya menangis, Miki pun menangis. Mama bilang, jangan bohong nak, jangan bohongi Miki tentang beasiswa. Ya, akhirnya mamanya telepon ke temannya, cerita apakah memang ada beasiswa. Terus tapi dia takut karena Miki perempuan dan itu menurutnya bahaya untuk dia harus punya teman untuk bisa tinggal bersama. Dia takut kalau Miki sendiri. Dia khawatir, mama khawatir banget itu tentang keselamatannya Miki. Ya, di situ Miki dilema harus bagaimana. Miki mamanya pun takut. Ya, ada JBI yang bantu. KAV bukan siapa lagi yang lupa namanya, Kayuni. Ya, JBI bantu Miki untuk mau kuliah, untuk daftar. Setelah panjang bicara dengan Kak Yuni,
mamanya pun mamanya pun sedikit yakin bahwasanya teman-teman kuliah banyak daftar di banyak yang kuliah di UNER, tapi mamanya masih merasa takut, merasa susah bahwasanya akhirnya Miki menangis membujuk mamanya, bilang saya mau kuliah ma, saya mau kuliah. Jadi setelah dan kakak pertamanya bilang tidak boleh, kamu tidak boleh kuliah, mama bapak sakit, bagaimana kamu kuliah? Setelah lulus SMA Miki nganggur, dia bingung mau apa, dia kuliah tidak, dia bicara, jadi dia cuma kerja, bangun, bersih rumah. Dan Miki rasa sangat kecewa karena sangat ingin kuliah. Setelah lama berpikir, dia mencari-cari informasi. Oh, ternyata yang di UNEM gagal, uangnya 400 rugi. Setelah dia nangis, dia bingung apakah harus kuliah lagi, apakah kejar cita-citanya lagi, apakah tetap begini. Dia bingung, saya harus apa. Terus kakaknya yang kedua kuliah, dia mau ikut kuliah, kenapa saya tidak bisa kuliah, kenapa harus di rumah membersihkan saja, saya takut saya tidak bisa kerja, kenapa semua orang tolak saya, kenapa saya tidak boleh kuliah. Saya kecewa karena kakak-kakaknya kuliah. Setelah tidur dia nangis, saya mau berusaha untuk bisa kuliah. Saya pikir dia cari-cari informasi ke kakaknya. Akhirnya ada Kak Jun yang bantu. Waktu itu di WA dia chat bilang, oh ternyata bisa sekarang teman tuli bisa kuliah di Unhas. Terus bagaimana, ada beasiswanya? Oh ada beasiswa. Terus itu uangnya katanya murah, gak semahal. Terus tapi mamanya masih tetap bilang gak bisa. Coba akhirnya mamanya cari komunikasi dengan Kak Jun. Dia teleponan panjang. Dia akhirnya datang di Pusdis, dia ceritakan tentang Pusdis, tentang beasiswa. Mamanya pun berpikir bahwa, dan mamanya sedikit terbuka bahwasanya oh mamanya bilang nggak apa-apa, di mana tempatnya, saya mau daftarkan Miki, bilang. Kak Jun bilang, oh ya tunggu ibu konfirmasi, nanti pendaftarannya dibuka, saya akan kirimkan informasinya. Waktu itu Miki lupa antara di Google atau di IG. Setelah chat panjang dan mamanya pun tanya, Mbak, bagusnya jurusan apa? Miki pikir apa ya, mungkin sastra Indonesia bagus. Karena dia mau coba belajar ya mamanya nggak tahu. Ya akhirnya Kak Jun yang jelaskan bahwa bantu bahwa tentang pendaftaran, dan dulu lama banget informasinya, nggak tahu. Belum lama setelah pengurusan itu Jun juga Kak Jun juga kayak bingung. Terus ada kakaknya yang kedua datang dari Kalimantan ke Makassar, terus ke baru di kampung, cerita dengan Miki, kamu kuliah mau apa, kalau kamu mau kuliah atau tidak. Terus kakaknya bilang kalau mau kuliah boleh. Akhirnya kakaknya yang bantu untuk yakinkan ibunya juga tentang perkuliahan. Setelah itu cerita panjang, akhirnya chat ke akhirnya dia chat dengan kakaknya. Madif. Oh. Ya akhirnya dimasukkan ke grup Madif oleh Kaisa. Setelah
diskusi panjang dan yakin untuk daftar. Miki takut sekali. Ini pertama kalinya Miki lihat tentang kata-kata yang panjang begitu. Dia masih bingung, arti-arti kata-katanya. Tapi disemangati kakaknya bahwa harus belajar tentang kata-kata dan lain-lain. Tapi kata-katanya terlalu panjang. Dia coba untuk pahami. Setelah paham, akhirnya ternyata kita sampai ke tahap dia lupa bulan berapa, tapi akhirnya masuk ke tahap wawancara bersama Bapak Isa. Dia akhirnya datang ke Makassar. Bersama mama. Dia datang ke Makassar bersama mama, tapi kakak pertamanya marah katanya. Bapaknya juga marah. Tidak boleh. Sudi. Tidak boleh katanya. Iya, waktu itu dia harus berangkat sembunyi-sembunyi karena kakaknya marah. Iya, karena kakaknya nggak kerja dan kuliah belum nggak kuliah. Di kakaknya merasa bahwa haknya untuk melarang Miki untuk kuliah. Ya, Miki selalu dimarahi sama kakaknya tentang segala keputusannya, tapi Miki rasa bahwasanya ini haknya, dan akhirnya dia tetap kekeh bahwa saya harus tetap kuliah. Mamanya melerai, dan setelah masalah besar ini makin membesar, Miki makin ngotot. Dia tetap berpikir bahwasanya ini haknya, saya tidak boleh dimarahi begini, saya tidak boleh dilarang begini, karena saya sembunyi-sembunyi. Saya cerita dengan mamanya bahwasanya saya mau kuliah, saya tidak bisa begini. Dia sembunyi-sembunyi cerita, dan saat subuh dia akhirnya pelan-pelan masukkan barang-barang, kemudian dia pelan-pelan untuk packing dan lain-lain, kemudian tidur, dan akhirnya dia saat mobil datang, dia pelan-pelan keluar agar bisa keluar dari bangku. Biarlah aku, saya tidak boleh dikekang begini. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi untuk pergi berangkat dari Baru ke Makassar. Akhirnya di jam 6 subuh ditelepon, dimarah-marahi. Bilang, "Mana mama? Kamu di mana?" "Saya di Makassar." "Oh, kakaknya marah besar." Tapi Miki acuh. Miki pikir ini hakku. Saya akan terus berusaha, saya akan tetap ke Makassar. Dia akan ya, setelah itu sampai di Unhas, Miki bingung tempatnya di mana. Dia lihat-lihat, dia keliling-keliling. Ya. Dia sampai di Fakultas Hukum. Salah kayaknya Pak, kayaknya bukan di hukum. Tolong minta bantuan, bisnis di mana? Terus putar, dia bingung. Ini akhirnya dicek kapitra. Kapitra acuh, tidak dibalas. Ya, akhirnya dicek, ternyata dicek Bunda. Ya, halo. Oh, katanya di samping Hotel Unhas. Hotel Unhas. Oh, tempatnya ada kafenya. Oh ya. Ini pertama kalinya saya datang dan melihat pusat disabilitas. Ya, saya pertama takut banget gemetaran. Kita lihat-lihat. Saya ketemu Kak Farah yang jadi JBI waktu itu. Halo, Kak Farah, semangat sekali nyapa Miki. Saya nggak tulis, saya dengar, tapi saya bisa baca isyarat. Saya jadi ya. Kemudian ketemu dengan Bu Hijrah, Rusdi dan Reski.
Iya, ini pertama kali mereka kenal tahun 2020. Oh, ternyata mereka sudah pernah kenal waktu tahun 2017 ketemu di lomba pramuka. Lomba batik, membatik dan lomba pramuka. Ternyata saat cerita-cerita tentang jurusan pilihan, ternyata beda-beda jurusan pilihan mereka. Dan dia lihat ke Bunda cerita-cerita dan Kavara yang diberikan, terus Kavi ternyata, dan dia sangat amazed karena bisa paham apa yang disampaikan. Terus dikonfirmasi lagi bahwa kamu pilih jurusan sastra, terus dia, iya saya pilih sastra. Cerita-cerita panjang tentang pendaftaran dan kegiatan dan lain-lain. Dia ternyata cerita bahwa dia kaget bahwa besok wawancara dan dia nggak bawa baju apa-apa. Iya, dia mau pulang ke Baru. Tapi kayaknya nggak bisa, jadi dia bermalam di rumahnya Ibu Ida. Iya. Iya. Bajunya gimana terus katanya Bunda baju ada terus ya. Akhirnya saya pulang, Mama bilang hati-hati, takut begal, banyak orang jahat katanya di Makassar. Ya tapi ya dikasih uang. Niki senang sekali katanya Bunda iya baik sekali. Iya. Dia pakai mobil bertiga. Ya siapa? Ya kayak ada Kak Ilham. Ya betul Kak Ilham. Kak Ilham kan. Mau konfirmasi Kak Ilham, betul Kak Ilham atau bukan? Lupa ingat katanya. Iya. Lagu musik. Ya dia waktu di mobil dia dengar musik yang diputar dan Kak Ilham katanya di situ joget atau something, gerak atau something katanya. Dia senang lihat Kak Ilham. Iya. Oh iya, akhirnya sampai di rumah Ibu Ida di dekat Unen katanya dia lihat setelah itu. Oh, waktu sampai langsung disuruh masak. Disuruh masak ikan. Waktu sampai langsung disuruh masak ikan. Dia bikin takut di sini. Ya, kesempatan. Katanya bisa masak jago. Ya. Oke, Miki coba masak. Sudah selesai. Sama-sama makan sama-sama. Akhirnya setelah masak sama-sama. Enak atau tidak? Miki malu. Lagi apa namanya? Iya,